Salam Ikalus untuk rekan-rekan alumni Universitas Shahid dalam kondisi saat ini terkait dengan wabah virus corona COVID-19. Saya menghimbau agar rekan-rekan taat dan mengikuti anjuran atau arahan dari pemerintah dan tetap tenang, senantiasa semangat dan jaga kesehatan. Harus tetap produktif dan semangat kawan. Work from home. Cegah corona. Teman-teman dimanapun Anda berada, ingat imbauan pemerintah, stay at home. Rekan-rekan alumni, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, tetap terus menjadi produktif dan kreatif, gunakanlah masker ketika memang harus bepergian. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Stay safe and keep healthy. Hai, saya Nyoman Iswara, Sekjen Ikalus. Stay safe di rumah aja. Yes, we can.
Ikalus, untuk rekan-rekan alumni Universitas Shahid dalam kondisi saat ini terkait dengan wabah virus corona COVID-19, saya menghimbau agar rekan-rekan taat dan mengikuti anjuran atau arahan dari pemerintah dan tetap tenang, senantiasa semangat, dan jaga kesehatan. Harus tetap produktif dan semangat kawan. Work from home. Cegah Corona. Teman-teman dimanapun Anda berada, ingat imbauan pemerintah, stay at home. Rekan-rekan alumni, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, tetap terus menjadi produktif dan kreatif, gunakanlah masker ketika memang harus bepergian. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Stay safe and keep healthy. Hai, saya Nyoman Iswara, Sekjen Ikalus. Stay safe di rumah aja. Yes, we can.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam menjalani aktivitasnya, khususnya untuk mengikuti webinar siang ini. Kepada yang terhormat Bapak Robi P. Tambunan SE CHRP, Ketua IKAUS Ikatan Alumni Universitas Syahid Jakarta, dan kepada yang terhormat para narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Asti Rosalia Handini, STPMA, Managing Director PT Dinasti Arasifa Profesional, dan Bapak Nyoman Iswara, SE CH, General Manager Fave Hotel Gatot Subroto, Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya dan telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada tamu undangan lainnya yang tidak dapat diucapkan satu persatu, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berjumpa pada siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara webinar series ketiga Implementasi Hygiene Sanitasi, Laik Sehat dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Food Safety sesuai dengan standar CHSE di industri hotel, restoran, dan catering. Perkenalkan saya Rina Putri yang akan menjadi host dan moderator menemani Bapak Ibu peserta semua dalam webinar series ketiga hari ini sampai dengan menjelang sore nanti. Sebelum kita memulai acara webinar pada hari ini, berikut kami sampaikan susunan acara webinar. Acara akan dimulai dengan sambutan oleh Bapak Robi P. Tambunan, SH, CHRP, Ketua IKAUS, dan kemudian sesi foto bersama yang diikuti dengan pemutaran video Dinasti Catering. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir akan ditutup dengan hadiah bagi penanya terpilih yang akan dibacakan oleh moderator. Selanjutnya, untuk kelancaran jalannya acara, berikut kami sampaikan tata tertib bagi peserta selama mengikuti webinar yang dapat dilihat di layar. Baik, ID peserta dalam webinar diharapkan menggunakan nama asli _ nama institusi. Contoh, Rina _ Fave Gatsu. Bagi peserta yang akan bertanya, dapat disampaikan melalui chatroom dengan menuliskan nama _ institusi _ narasumber yang dituju _ pertanyaan. Contoh, Rina _ Fave Gatsu _ narsum _ pertanyaan yang akan disampaikan. Selama berjalannya webinar, peserta harus membuka video kamera dan menonaktifkan audionya. Baik, hadirin yang berbahagia, diharapkan seluruh peserta mengikuti webinar hingga akhir acara, karena kami sudah menyediakan voucher dari Fave Hotel. Dan juga ada voucher dari Fun Jerman with Us, yaitu berupa trial classroom untuk peserta yang paling aktif bertanya selama mengikuti webinar siang ini. Dan juga ada voucher GoPay untuk 4 orang senilai Rp50.000 untuk 4 peserta yang paling aktif bertanya selama mengikuti webinar hingga sore nanti. Dan keputusan pemenang mutlak dari panitia. Kami ingatkan bahwa e-sertifikat hanya diberikan pada peserta yang telah mengisi daftar hadir atau feedback yang akan kami berikan pada chatroom. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara webinar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, berikutnya untuk mengawali acara ini akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua IKAUS Bapak Robi P. Tambunan. Pak Robi, waktu kami persilakan. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kasih, damai, dan sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam hormat dari saya, Robi Tambunan, Ketua Ikatan Alumni Universitas, kepada Ibu dan Bapak yang hadir dalam webinar seri 3 ini. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Walaupun dalam kondisi PPKM level 3, tetap hadir dalam acara webinar seri 3 tentang pentingnya pengetahuan dan pemahaman pelaksanaan hygiene sanitasi layak sehat dan sistem manajemen keamanan pangan sesuai dengan standar CHSE di hotel, restoran, dan catering. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang saya hormati, Badan Pengurus Harian Ikatan Alumni Universitas Syahid Jakarta yang hadir pada webinar ini. Lalu kedua, untuk para pembicara dan moderator, yaitu Mbak Rina Putri, Sarjana Ilmu Komunikasi, beliau saat ini juga sebagai Government Relation PetroChina International Jabung Ltd. Lalu Mbak Asti Rosalia Hadini, beliau juga sebagai Managing Director Dynasty Consultant. Lalu saudara saya Nyoman Iswara sebagai General Manager Hotel Gatot Subroto Jakarta yang sudah memang benar-benar mempersiapkan materi yang akan di-share pada webinar seri 3 ini. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan salam hormat saya kepada Ibu dan Bapak yang hadir, para praktisi dan profesional, serta alumni Universitas Syahid. Ucapan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada tim webinar dan pengurus Ikatan Alumni Syahid yang sudah berupaya maksimal mempersiapkan penyelenggaraan Zoom online training ini atau webinar ini. Serta juga kepada para sponsor yang senantiasa mendampingi dan mensupport kami, Ikatan Alumni Universitas Jakarta. Di antaranya Dynasty Consultant, 2 Hotel Gatot Subroto Jakarta, ketiga Fun Jerman with Us, keempat SKK Migas, kelima PetroChina International Jabung. Webinar seri 3 ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang akan dijalankan oleh IKALUS yang bekerja sama dengan didukung penuh dengan oleh alma mater kami Usyahid, sehingga bentuk dan peran kami alumni Usyahid dalam lingkungan dan bermasyarakat bisa kami salurkan. Harapan saya webinar ini dapat berkesinambungan dan kiranya Ibu dan Bapak dan para praktisi profesional serta alumni dapat mengikuti webinar ini secara seksama untuk menambah wawasan serta dapat menyerap setiap ilmu di dalamnya. Di penghujung sambutan saya ini, mohon izin saya memberikan pantun sebagai penutup. Tebang bambu berbuku-buku, lalu dipikul satu persatu. Dengan ilmu, temukan sesuatu. Teknologi pun menjadi baru. Buah pepaya, buah mengkudu dibuat jamu. Kalau ibu dan bapak menuntut ilmu, tuntutlah dengan tak jemu-jemu. Padi habis, tinggallah jerami. Bakar dulu hingga bersih. Mohon izin, sambutan saya sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi untuk ucapannya, sambutannya yang luar biasa dengan pantun yang amat sangat keren sekali. Oke, baik. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dengan klik tombol reaction di Zoom. Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, sebelum acara akan kita mulai, mari kita mendokumentasikan momen ini terlebih dahulu. Mohon untuk dapat mengaktifkan fitur video masing-masing dan dapat memberikan senyuman terbaiknya. Baik, apakah panitia sudah siap? Kita mulai? Mohon diaktifkan Bapak Ibu fitur videonya. Oke, kita mulai. Senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, panitia masih ada lagi page-nya? Oke, satu lagi. 1, 2,
3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu akan kita ikuti bersama paparan materi oleh para narasumber dalam webinar series ketiga implementasi hygiene sanitasi, laik sehat dan sistem manajemen keamanan pangan food safety sesuai dengan standar CHSE di industri hotel, restoran, dan catering. Selanjutnya, kita langsung menuju narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Asti Rosalia Hadini, STP, MA. Managing Director Dynasty Consultant. Beliau adalah sebagai tenaga ahli di Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang, Ibu Asti. Selamat siang, Bu Rina. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga Dari ketemu juga ya di sini ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan terima kasih Ibu telah menyediakan waktunya untuk memberikan paparan pada siang hari ini. Baik Ibu, layar untuk Ibu, silahkan. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Something great. That's my way. Terima kasih Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Sehat? Sehat ya. Baik, izinkan saya akan memulai sesi pemaparan kali ini. Oke. Kali ini saya akan menyampaikan untuk implementasi hygiene sanitasi, layak sehat, dan food safety di industri hotel, restoran, dan catering. Ini adalah biodata saya. Kita lanjut ya. Baik, untuk pada materi kali ini saya akan menjelaskan untuk 4 kategori di mana untuk nomor 1 adalah hygiene sanitasi, yang kedua adalah food safety, yang ketiga adalah layak sehat, dan yang keempat adalah implementasi food safety di industri hotel, restoran, dan catering.
kebersihan, atau yang juga tindakan dalam menjaga peningkatan kebersihan ternyata dengan pemeliharaan diri terhadap seluruh individu dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi personal hygiene mengacu pada dua aspek, yaitu individu yang kita namakan personal hygiene dan juga environment hygiene. Ini yang untuk food safety yang personal hygiene untuk kebersihan pribadi, di mana ada 6 langkah pencucian tangan. Coba Bapak dan Ibu dan teman-teman semua bisa lihat di layar. Sedangkan untuk apabila Bapak dan Ibu yang di industri food handler, apabila ada yang mengikuti uji kompetensi, ada tambahan di mana 6 prosedur ini ditambahkan dengan membersihkan sikat kuku, ya, dan juga menutupkan air tanpa menyentuh keran. Jadi kalau misalkan besok ada yang mau ikut uji kompetensi, disarankan tidak memegang keran dengan tangan setelah kita mencuci tangan. Jadi harus menggunakan tisu dan setelahnya menggunakan hand sanitizer. Ya, apabila ada kemudian menggunakan masker, kepala, apron, dan sarung tangan, dan juga ada beberapa yang menggunakan penutup jenggot. Ya, dan ini ada beberapa contoh untuk food handler, ya. Kemudian untuk kesehatan dan higien karyawan yang baik dapat menjamin bahwa karyawan yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Jadi fokus peluang pencemaran dari karyawan, pencemaran disengaja dan tidak disengaja atau contamination. Kemudian fokus perhatian kita di kesehatan karyawan, kebersihan karyawan, perilaku karyawan, pelatihan dan pembinaan karyawan, dan juga pengawasan perilaku karyawan. Ya, di sini ada kalau yang di untuk karyawan produksi tidak menggunakan aksesoris dan juga kukunya tidak panjang. Dan kemudian apabila ada sakit, maka karyawan wajib memberitahukan kepada pimpinannya. Kemudian untuk kebersihan lingkungan, di mana sesuai dengan PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, standar baku mutu kesehatan lingkungan meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan untuk media lingkungan, ada yang juga di pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum. Ya. Kemudian untuk sanitasi adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu proses pemasakan atau kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi. Tujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, mengurangi kerusakan atau makanan, berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Nah, lanjut ya. Suara saya terdengar? Baik, selanjutnya adalah untuk pembersihan dan sanitasi. Program pembersihan dan sanitasi harus ditetapkan dan divalidasi untuk memastikan semua bagian dan peralatan dibersihkan atau disanitasi sesuai jadwal. Jelaskan minimal untuk area pembersihan dan sanitasi, bagian peralatan dan alat yang harus dibersihkan, serta tanggung jawab untuk setiap pekerja, baik metode dan frekuensi pembersihan atau sanitasi, serta pengaturan pemantauan dan verifikasi inspeksi setelah proses pembersihan, dan juga inspeksi sebelum digunakan atau startup inspection. Lanjut ya. Bapak dan Ibu, berikut adalah protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Untuk pemeriksaan suhu tubuh,
dari awal, ya biasanya kita akan dicek. Nanti ada video dari Fast Hotel yang akan menjelaskan proses untuk pemasukan dari yang ada. Ya. Kemudian yang keempat mengisi form self assessment, dan yang kelima ketemu dengan restruktur sedang diizinkan masuk. Ya, kemudian yang keenam dengan restruktur dan masuk diizinkan melakukan pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Bila suhu lebih dari 37,5 derajat, dilakukan pengukuran kedua dengan jarak 5 menit. Jika masih tetap sama, maka tamu tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan diminta melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya. Oke, selanjutnya. Kemudian ini adalah adaptasi kebiasaan baru yang tadi saya sudah sampaikan. Sediakan alat bantu ya dari Bapak dan Ibu bisa lihat di layar. Ya. Kemudian kita lanjut ke food safety, di mana food safety merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk manfaat penerapan food safety, intinya adalah memberikan peningkatan jaminan mutu dan juga kepercayaan yang lebih untuk produk itu sendiri. Di sini merupakan pyramid of food safety, di mana yang paling tertinggi adalah HACCP, dan baik pangan segar atau pangan siap saji, dan juga merupakan pangan olahan ya. Jadi yang pertama pangan yang belum dipangan, yang dapat dikonsumsi secara langsung, atau yang bahan baku makanan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha. Dan untuk pangan olahan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemudian untuk komponen keamanan pangan, kebersihan dan sanitasi lingkungan atau sanitasi tadi sudah ya, kebersihan individu, kebersihan lingkungan, dan juga sanitasi makanan. Dan untuk hygiene makanan, penggunaan alat pengaman makanan dan dengan baik juga, tempat penyimpanan, pemanasan makanan, dan penyimpanan makanan selama 3 sampai 4 jam. Ya. Kemudian untuk hygiene sarana dan peralatan, ini ada persyaratan sanitasi, tersedia air bersih, alat pengangkut, harus tertutup sempurna, dan rak penyimpanan bahan makanan dan minuman mudah dipindahkan dan dicetak. Ada persyaratan peralatan dan bahan makanan tersedia. Ya, untuk komponen keamanan pangan atau food safety, ya di sini ada hygiene perorangan, misalnya yang penjaga makanan, serta untuk tenaga pengolahan dan juga untuk pest control atau program pencegahan hama. Ya, di sini ada kontaminasi. Kalau kita melihat dari food safety, di mana ada kontaminasi biologikal. Jadi segala macam biologikal, bahan kimia dan benda-benda asing yang tidak sengaja ditambahkan ke makanan yang dapat menyebabkan bahan bagi keamanan pangan atau kenyamanan. Menurut Kodeks 1997, dan kontaminasi adalah kejadian atau peristiwa dari kontaminan di makanan atau lingkungannya. Kemudian untuk fisikal, yang merupakan juga untuk bahan baku yang terlihat ya, jadi dari glass, brick, ada wood, cheese, dan sebagainya. Dan sedangkan untuk alergen, di sini ada milk, wet, dan macam-macam ya, teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir adalah radiological substance. Ya, di sini ada deposit on plants, oil, and water. Kemudian untuk jenis patogen rusaknya bahan pangan, ada bakteri, hamir, kapang, enzim-enzim di dalam bahan pangan, serangga, parasit, dan tikus. Kemudian suhu pemanasan, suhu pendinginan, kandungan air, udara atau oksigen, cahaya atau sinar, dan periode waktu penyimpanan.
bagaimana sih cara kondisi mikroba itu untuk tumbuh ya, atau mikroorganisme. Mikroorganisme pasti membutuhkan untuk food dan juga acidity, asam, dan juga membutuhkan waktu serta temperatur, oksigen, dan moisture. Ini yang untuk ada yang internal, jadi biasanya ada pH, kadar air, nutrisi, antimikroba, struktur mikroba, dan juga yang untuk eksternalnya ada suhu, kelembaban, dan gas. Kemudian ini ada cara pengontrolan mikroorganisme, yaitu penambahan asam, biasanya menggunakan vitamin C ya, atau yang kemudian mengurangi kadar air, dan juga menaikkan atau menurunkan temperatur makanan, dan yang terakhir adalah mengurangi waktu time danger zone. Kemudian di sini ada 6 prinsip pengolahan makanan. Yang pertama adalah keadaan bahan makanan, yang kedua cara penyimpanan bahan makanan, 3 proses pengolahan makanan, kemudian cara pengangkutan makanan yang telah dimasak, kemudian yang kelima adalah cara penyimpanan makanan masak, dan yang keenam adalah cara penyajian makanan masak. Ya, yang tadi untuk proses pengolahan makanan, pertama tempat pengolahan makanannya, jadi tempatnya adalah tempat di mana karena itu kebersihan dapur dan lingkungan sekitarnya harus selalu dijaga dan diperhatikan. Tenaga pengolahannya sendiri itu food handlernya, orang yang secara langsung berhubungan dengan makanannya mulai dari pemrosesan sampai dengan penyajian, serta cara pengolahan makanannya bagaimana baik dengan cara yang baik dan tidak terjadi kerusakan makanan sebagai akibat cara pengolahan yang salah dan mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip hygiene sanitasi atau disebut GMP ya. Kemudian ini adalah proses pengolahan makanan, yaitu cara pengangkutan makanan yang telah dimasak. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya dalam keadaan panas lebih dari 60 derajat Celcius atau tetap dingin di suhu 5 derajat, di bawah 5 derajat Celcius. Kemudian untuk cara penyimpanan makanan masak, yaitu untuk makanan yang disajikan lebih dari 6 jam disimpan dalam suhu minus 5 sampai dengan minus 1 derajat Celcius, atau di bawah sebaiknya disimpan pada suhu dingin ya, di bawah 4 derajat Celcius. Dan untuk cara penyajian makanan masak, diperhatikan makanan tersebut terhindar dari pencemaran. Kemudian ini merupakan jenis pangan. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk melindungi makanan, ya, dari mulai persiapan, pemasakan, pendinginan, dan pemanasan kembali atau resiko. Dan ini adalah contoh untuk penyimpanan bahan pangan, di mana bahan dan produk disimpan di tempat yang bersih, kering, ventilasi yang memadai untuk melindungi dari debu, kondensasi, dan kontaminasi lainnya. Pengendalian yang efektif terhadap parameter yang disyaratkan, waste dan bahan kimia harus disimpan terpisah, area produk yang tidak sesuai harus disediakan, dan juga sistem rotasi yang spesifik atau FIFO ya, FIFO itu first in first out, dan juga FIFO atau first expired first out ya. Dan jangan lupa untuk pangan dapat dipanaskan maksimal 1 kali. Oke, dan ini juga merupakan food defense dan biovigilance dan bioterrorism. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena food safety sesuai dengan FSSC 22005.1, di mana food defense atau pertahanan pangan merupakan suatu usaha untuk mencegah intentional contamination pada produk pangan, baik secara biologi, kimia, fisik, ataupun radiologi yang tidak selayaknya ada pada pengadaan pangan. Kemudian ada biovigilance, di mana proses pengendalian yang dikaitkan dengan adanya informasi ataupun suatu pemeriksaan atas potensi khusus biologis di dalam masyarakat. Dan juga yang terakhir adalah bioterrorism atau serangan biologi. Mungkin kita sedang mengalami, tapi belum ya.
Tapi kalau di sini bioterrorism itu tindakan pelepasan virus, bakteri atau gen biologi lainnya secara sengaja yang dapat menyebabkan kematian, di mana kita sedang mengalami pandemi COVID. Kemudian untuk teman-teman di sini mungkin bisa di kolom chat ya, yang sudah punya layak sehat silakan di chat ya, kalau sudah pada punya atau ada yang belum. Ya, ini kita lanjut ke layak sehat. Layak sehat adalah merupakan surat tanda bukti. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya usaha restoran, catering, atau hotel, maka bukti ini, surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat, ya, yang telah memenuhi persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, dapur dan gudang penyimpanan, pengelolaan bahan makanan dan makanan jadi, peralatan dan tenaga baik secara fisik maupun bakteriologis, serta pengawasan serangga, tikus, dan hewan peliharaan. Ya, dan penilaian untuk audit SLS biasanya ada range-nya sekitar skor di atas 700. Sedangkan untuk masa berlaku sertifikat ada 2, yaitu sertifikat SLS sementara, berlaku hanya 6 bulan, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Dan juga SLS tetap, yaitu berlakunya selama 3 tahun ya, teman-teman ya, 3 tahun dan dapat diperbarui atau menjadi batal bila mana terjadi penggantian pemilik atau pindah lokasi. Jadi kalau pindah lokasi ganti SLS-nya ya. Kemudian juga, dan kalau seandainya terjadi keracunan atau wabah di rumah makan tersebut, maka restoran tersebut tidak layak untuk diberikan atau ditarik izin sanitasinya, SLS-nya. LSS, jangan lupa ya teman-teman yang nanti kalau sudah dapat, harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen. Nah, ini adalah contoh dari sertifikat khusus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu mau mengapply layak sehat, maka harus ikut pelatihan dulu. Pelatihan atau training yang diberikan dari Dinas Kesehatan setempat. Ya, sedangkan untuk persyaratan umum dan juga persyaratan dasar, ya, seperti yang tertera di dalam slide. Kemudian ini adalah contoh SLS jika nanti Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sertifikat layak sehat. Ada contohnya ya, jadi diterangkan ada dari Dinas SPPT, kita bilangnya pelayanan satu pintu ya, dari pemerintahan setempat. Kemudian di sini ada video di mana untuk keamanan pangan restoran, mungkin kita lihat lebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini adalah untuk yang terakhir di implementasi food safety di hotel, restoran, dan catering. Ya, peranan hygiene dan sanitasi di hotel, restoran, dan catering. Implementasinya adalah penerapan hygiene dan sanitasi diantaranya dapat mempunyai peranan fisik dan juga psikologi, di mana peranan fisik merupakan memberikan jaminan kebersihan umum di luar atau di dalam bangunan hotel seperti kebersihan air, makanan, minuman, kuman-kuman, dapur, WC, dan sebagainya. Dan juga untuk peranan psikologis, di mana menjamin rasa kepuasan dari para tamu
atau pengunjung restoran tersebut atau hotel tersebut, maupun para karyawan, pengelola, dan juga memberikan rasa rileks, comfort, dan security, dan safety, serta privacy. Sedangkan manfaat sanitasi di hotel dan restoran dan catering menjamin lingkungan kerja yang saniter, kemudian melindungi tamu maupun karyawan hotel dan sebagainya, dan juga meningkatkan nilai peringkat dari hotel atau restoran dan catering tersebut. Bapak dan Ibu, ini merupakan alur pelayanan hotel, di mana ada dari pintu masuk area hotel sampai dengan ke ruang karyawan. Jadi diatur sedemikian rupa. Nanti materi CHSE akan disampaikan oleh Bapak Nyoman untuk materi kedua. Dan juga di sini ada alur pelayanan restoran atau rumah makan, ya, di mana Bu dari Asti, 5 menit lagi Bu Asti. Nah, kemudian sampai dengan terakhir ruang karyawan. Dan yang ini merupakan klasifikasi secara sanitasi dari sanitasi lodging dan juga sanitasi catering. Dan selanjutnya adalah sekarang wilayah luar bangunan, ya. Kemudian di sini ada pertamanan dan juga tempat parkir, dan juga ada penyediaan air dan pengelolaan air bersih. Ada 3 ya, misalnya menggunakan pengendapan, penyaringan, dan disinfeksi. Kemudian di sini ada fasilitas karyawan, baik dari tempat cuci tangan, loker, tempat ruangan kesehatan, dan juga kalau jika dilengkapi dengan musola atau kantin, maka dibuat di luar dari area produksi. Nah, di sini ada pembuangan sampah secara umum ada 3 kegiatan, penampungan, pengumpulan, dan pengangkutan. Dan ini untuk sanitasi wilayah dalam bangunan ada sanitasi umum dan pencahayaan. Kemudian di sini ada sanitasi meliputi kebersihan umum dan kebersihan dan persyaratan fasilitas yang tersedia di dalam kamar, misalnya untuk hotel, dan juga untuk kebersihan umum di ruangan yang harus selalu dibersihkan karena dapat dikotori oleh dari bahan-bahan yang seperti jamur, kuman, dan sebagainya. Kemudian ini untuk penerangan, jika di hotel ya ada ruangan kamar hotelnya, dan persyaratan untuk penerangan kamar hotel harus dapat memberikan suasana tenang, tidak menyilaukan, serta untuk beberapa jenis lampu tertentu perlu dipasang kop lampu agar langsung menyinari tempat tidur. Untuk intensitas cahayanya dapat dilihat masing-masing lampu sesuai dengan wattnya masing-masing. Kemudian ini yang terakhir adalah WC atau urinal. Ada beberapa persyaratan seperti bersih dan tidak berbau, dan tipenya harus water seal ya, bisa untuk kloset yang dilengkapi dengan tempat cuci tangan, dan terakhir untuk kamar mandi bersih dan lantainya tidak boleh licin. Dan bila memakai bathtub perlu dilengkapi dengan shower, keran air dingin dan panas, tirai penutup, dan kaset kaki serta dilengkapi dengan kaca toilet. Dan yang terakhir adalah hasil dari seluruh tadi yang disampaikan, pasti kita akan melakukan training, biasanya dari tempat HRD-nya masing-masing departemen melakukan pelatihan atau training hygiene sanitasi, dan juga audit dan dokumentasi audit. Jadi untuk dokumentasi audit jangan lupa untuk dilakukan inspeksi di bagian mutu, biasanya ada secara berkala ya, biasanya masing-masing mempunyai secara berkala. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan adalah milik saya mutlak dan untuk benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Rina. Masih ada, sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih Bu Asti. Sangat menarik Bu presentasinya, luar biasa. Menambah ilmu bagi para partisipan yang ada di sini. Terima kasih. Oke, mari berikan applause dengan menekan tombol reaction pada layar Zoom untuk Ibu Asti Rosalia. Oke, baik. Sebelum masuk paparan dari pemateri kedua, mari kita saksikan dulu penayangan video dari Five Hotel. Silakan.
Oke, kalau tadi diawali oleh Managing Director Dinasti, yes. Kalau tadi diawali oleh Managing Director Dynasty Consultant, maka pembicara selanjutnya yang tidak kalah menarik, manajer hotel yang fenomenal yang biasa dipanggil oleh Bapak Nyoman Iswara. Ya, beliau adalah General Manager di Fave Hotel Gatot Subroto, Jakarta. Dan beliau juga baru saja menyandang Master MM dari Universitas Shahid Jakarta. Selamat sore Pak Nyoman, apa kabar? Selamat sore Bu Rina. Aduh, dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat. Bu Rina juga baru saja selesai bidang. Luar biasa Mas Rina. Lanjut silakan. Sama-sama Pak Nyoman, sukses juga buat Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan paparan pada sore hari ini. Baik Bapak, layar untuk Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rina. Luar biasa sekali. Saya dapat tugas ada 2 materi yang saya coba rangkum sekaligus ya. Pertama mengenai CHSP, juga setelah itu akan ada sharing ya, apa saja yang kami lakukan di hotel ya dengan implementasi CHSP ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini kita sama-sama belajar ya, mudah-mudahan juga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan ya, maupun hal-hal atau ide-ide yang bisa digunakan di tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Juga saya lihat ada beberapa mahasiswa juga ya yang sedang studi barangkali untuk satu keduanya barangkali ya, mudah-mudahan itu betul. Baik, kita mulai paparan saya. Waktu saya adalah berapa menit Bu Rina? 20 menit Pak. Oh, 20 menit. Oke, baik, kita singkat saja ya. Kita bicara mengenai CHSP ya. Sertifikasi CHSP itu sertifikasi CHSP itu adalah kegiatan penilaian melihat tingkat kesiapan industri pariwisata dalam melakukan protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19 berdasarkan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi kalau boleh cerita sedikit bahwa ide pertama atau gagasan adanya sertifikasi ini ketika waktu itu Mas Menteri yang menjabat sebelumnya, Menteri Pariwisata, ketika ditanya oleh Pak Presiden apa yang harus kita lakukan untuk industri pariwisata ini, dengan singkat beliau menyampaikan bahwa kita akan membuat satu jargon Indonesia Care, ya, di mana itu adalah merupakan sertifikasi untuk menyampaikan informasi kepada dunia bahwa setelah sertifikasi itu kondisi tempat atau lokasi tempat wisata, restoran dan seterusnya aman untuk dikunjungi. Itu idenya. Ya, nanti kita bahas juga di paparan saya yang ada di slide ini. Oke, ini CHSP ini adalah dasar hukumnya. Sudah ada Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kemudian ada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan manajemen keselamatan kesehatan kerja, ada PP 66 2014 tentang kesehatan lingkungan. Secara global juga ada panduan dari WHO, antara lain Water Sanitation, Hygiene and Waste Management for COVID-19 Virus di tanggal 23 April 2020. Kemudian ada Operational Consideration for COVID-19 Management in the Accommodation Sector pada tanggal 31 Maret 2020 ya. Jadi secara global payung hukumnya juga sudah dipersiapkan. Kemudian apa saja panduan pelaksanaan CHSP? Yang pertama adalah panduan kesehatan, kebersihan, kesehatan
dan kelestarian lingkungan, homestay dan pondok wisata. Yang berikutnya, panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, kelestarian lingkungan di daerah daya tarik wisata. Berikutnya adalah panduan pelaksanaan kebersihan kesehatan di lingkungan hotel. Berikutnya panduan pelaksanaan kebersihan kesehatan dan kelestarian lingkungan di restoran dan rumah makan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah panduan pelaksanaan kebersihan kesehatan dan kelestarian lingkungan di ekstra ekonomi kreatif. Kenapa sih ini perlu gitu ya? Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup. Itu jadi ada satu peningkatan ya. Harapannya adalah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan maupun kelestarian lingkungan. Berikutnya permintaan dan perilaku wisatawan terhadap kebersihan, kesehatan. Jadi memang ada harapan dari wisatawan ya terhadap tingkat kebersihan, kesehatan dan lingkungan. Makin kesini memang makin kesadaran itu muncul tentang kebersihan kesehatannya, terutama setelah COVID-19 memakin kita. Berikutnya, mempersiapkan dunia pariwisata untuk memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam produk pelayanan yang diberikan. Manfaatnya apa sih? Nah, ini yang pertama, daya saing usaha ya tentunya. Kemudian yang berikutnya memberikan jaminan keamanan kepada para pengunjung. Berikutnya memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan dan pengunjung, meningkatkan kelestarian lingkungan, meningkatkan tata kelola, dan yang terakhir itu adalah bentuk kepatuhan pengelola usaha terhadap peraturan bidang. Nah, 10 komponen ruang lingkup adalah yang pertama restoran, ada hotel, kemudian ada homestay, daya tarik wisata atau tempat wisata, angkutan wisata, pusat informasi pariwisata, tempat penjualan cenderamata atau oleh-oleh, fasilitas umum, toilet umum, masyarakat. Yang terakhir adalah tempat penyelenggaraan kegiatan MICE ya, meeting incentive, convention, exhibition. Nah, ini prosesnya seperti ini. Penilaian mandiri, penyerahan hasil penilaian mandiri ke lembaga sertifikasi, verifikasi, pemenuhan kelengkapan hasil penilaian mandiri, kemudian dilanjutkan dengan audit tahap kedua yang didatangi atau dikunjungi oleh tim auditor. Saat awal itu tim auditor yang ditunjuk adalah dari Ukopindo, namun berkembang kesininya banyak teman-teman hotel, GM hotel atau pakar di perhotelan yang ikut bergabung di sana, karena memang kita harus segera memiliki target pemenuhan standar atau sertifikasi ini ke semua lingkup atau stakeholder di pariwisata, sehingga bahu-membahu ya. Kemudian rekomendasi hasilnya apa dari audit tahap kedua, dilakukan technical review, dan terakhir adalah penerbitan sertifikat CHMC. Nah, ini penilaian di tiap-tiap segmen itu dibedakan ya. Kalau dari pariwisata itu ada 84 komponen, kemudian ada indikator hotel atau homestay ada 81 komponen, kemudian untuk indikator restoran itu ada 85 komponen. Cara berhitungnya itu total nilai audit sampai dengan jumlah indikator sesuai atau terpenuhi dibagi dengan total indikator per komponen. Nah, ini standar kelulusannya pun sudah ditetapkan. Jadi yang dianggap lulus itu adalah 85% hingga 100% lulus dengan mendapatkan sertifikat pelangkat Indonesia Care. Yang kategori lulus juga dengan pembinaan, sertifikat dan pelangkat Indonesia Care, kemudian kalau kurang tuh harus dilakukan pembinaan. Itu ini adalah standar. Berikutnya tahapan untuk lebih mendetail pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Sebenarnya pelaku usaha itu bisa mengisi formulir yang tersedia secara online pada website Kemenparekraf.
kemudian melampirkan dokumen persyaratan seperti BPIP, kemudian pelaku mengisi checklist CHF sesuai dengan skema pada checklist penilaian. Kemudian tahap 1 audit kecukupan, tim auditor melakukan verifikasi persyaratan, legal, dan hasil penelitian mandiri yang diterima, kemudian tim auditor menerbitkan laporan hasil audit transaksi dengan skor. The next itu tahap kedua, audit sertifikasi. Tim auditor melaksanakan kegiatan on-site remote combined audit, jadi dilakukan bisa karena kondisi saat ini dilakukannya bisa online maupun dikombinasikan. Tim auditor menerbitkan laporan hasil audit tahap kedua dan skor. Tahap akhirnya adalah mengambil keputusan oleh tim technical reviewer berdasarkan hasil kegiatan audit tahap kedua. Dan yang terakhir adalah penerbitan. Nah, ini saya kasih gambarannya seperti apa. Yang pertama itu arah mendaftarnya tidak ada. Jadi, kalau kita buka websitenya akan muncul seperti ini. Kemudian ini adalah linknya daftar sekarang. Sebelum saya lupa bahwa sebenarnya kebetulan ada beberapa tim auditor yang saya kenal juga salah satu di salah satu hotel menyampaikan bahwa masih ada slot untuk CHSE buat teman-teman, mungkin ada anak, saudara, atau ada punya bos atau tempat bekerja yang belum disertifikasi CHSE, nanti mungkin bisa memberikan, bisa kontak saya juga, nanti saya akan coba sambungkan ke tim auditor yang menangani itu kali. Namun sebenarnya secara mandiri kita dapat melakukan pendaftaran. Mungkin kalau misalnya udah daftar pendaftaran nanti sampaikan supaya bisa follow up lebih baik gitu ya. Nah, setelah kita buka, ini akan kita suruh mengisi nih data perusahaan, data diri kita, nama lengkap, nomor telepon sebagai nanti mengisi untuk syarat-syarat dan seterusnya ya untuk kontak person. Begitu selesai nanti diminta akses login, kemudian akan buat password, dikirim ulang passwordnya, kemudian setelah jadi nanti verifikasi login melalui CHSE tadi ya linknya CHSE kemenparekraf.go.id, masukkan email dan password yang didaftar. Kemudian tadi ya sudah disampaikan melakukan penilaian mandiri. Berikutnya menunggu proses audit penilaian oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk. Contoh sertifikatnya seperti ini, nanti sertifikat hasil surat ini kita terpajang di aplikasi kita di proses kita. Nah, begitu proses untuk CHSE. Ini kita berlanjut, saya masih punya waktu berapa menit ya, kemudian masih sekitar 5 menit ya, kita lanjut lagi. Nah, saya coba sharing apa yang kami lakukan, implementasi dari CHSE itu seperti apa. Sebenarnya tadi Bu Asih juga banyak menyinggung mengenai hal-hal yang sifatnya teknis, yang lebih mendetail, yang lebih lebih lengkap sekali yang menyeluruh. Jadi saya hanya ingin sampaikan pengalaman kami melakukan atau menerapkan CHSE ya, yang kami tulis di hotel Gatot Subroto. Sedikit promosi, ini adalah mission kita adalah satu grup dari arkeologi internasional yang punya visi untuk di universally recognized as the preferred hospitality company in Asia for guests, owner, and employees. Visi kita, kemudian mission kita adalah exceeding guest expectations in all our hotels, helping our staff develop their career while supporting owners in designing, creating, and successfully operating the best class hotel that they are proud of. Sedikit milestone juga ini milestone yang 2020 awal berdiri tahun 97 hingga saat ini kami memiliki 150 hotel dengan 10 brand yang berbeda. Ini adalah tim dari Archipelago International Corporate FP, sangat kompleks, tidak banyak orang,
namun kami sangat maksimal dalam bekerja dalam sosialisasi kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah maupun kebijakan terkait dengan kepuasan pelanggan atau kepuasan tamu di dalam tim kita. Kemudian peran daripada Archipelago untuk implementasi dari CHSE atau Laik Sehat atau Hygiene Sanitary juga dicantumkan dalam safety manual, golden rules, ada additional policy and procedure. Jadi kalau urutannya dari AIG, kalau kita singkat ya, AIG, sampaikan itu berupa safety manual, golden rules, dan procedures yang ada ke hotel melalui food and beverage department. Itu ada 2, food service dan food production. Ini contoh-contoh bahwa kita sudah online, ada department manual sama golden rules yang kita wajib untuk lakukan atau wajib untuk jalan. Kita contoh-contohnya ya, dan terupdate terus dalam beberapa waktu. Ketika misalnya ada satu perubahan, ketika misalnya ada satu tren, ya pasti akan disampaikan ke teman-teman di unit. Nah, toolsnya pun mereka sampaikan, misalnya untuk F&B product, how to make scramble egg tentunya dengan cara secara hygiene dan sanitary, dan jadi kita tinggal online saja, kita tinggal klik link yang kita pilih untuk mengunduh ataupun melakukan training terhadap tim kita. Ya, jadi training tools yang berupa video kondisi saat ini memang sangat menunjang ya, sangat menunjang dan sangat mudah dimengerti untuk teman-teman lakukan di hotel ya. Kemudian involvement-nya siapa saja, dan tadi involvement dari operator, people involvement itu penting ya, dari sisi owner misalnya, equipment yang dibutuhkan selama pandemi sebelumnya kita tidak mengenal pakai masker gitu ya, front office kita nggak pakai masker, kemudian kita tidak mengenal face shield, kemudian memang hal ini kan merupakan jadi investasi ya, jadi involvement owner juga akan terjadi di sana ya, pekerjaan perawatan termasuk misalnya alat penyemprot alat sanitizer yang dibutuhkan untuk membunuh virus COVID-19 dan chemical atau bahan kimia yang diperlukan itu agak melonjak juga ya, misalnya masker itu lumayan lumayan banyak ya, stok belum siapa ya, belum kita semua, jadi tamu-tamu kita, jadi karyawan kita, dan apapun ya. Kemudian dari operator tadi ya, OP dan tools, kemudian operation team kita kebetulan ada bergabung di sini Pak Enda Sukmana, kita punya FNB manager kita, Hai Pak Enda, untuk bisa optimizing juga, ada Chef Rizwan juga luar biasa ini kita yang ada di Hai Pak Enda, mungkin dengar suaranya. Halo Pak, halo semuanya. Luar biasa. Salam sehat luar biasa. Weekend kita sharing ya sama teman-teman yang ada di sini ya Pak Enda. Chef Rizwan barangkali ada, boleh kedengaran suaranya Chef Rizwan? Halo Pak Nyoman, Bu Rina dan Bu Asti, selamat siang semuanya. Ready nih kita nih. Selamat siang Bapak, selamat bergabung Pak, terima kasih. Selamat juga nih buat Pak Nyoman dan Pak Bu Rina ya, selamat Pak. Ibu, selamat. Mantap deh, juara. Terima kasih Pak. Jadi tim kita juga memang sangat supportif ya terhadap apapun yang disampaikan oleh Archipelago, apapun yang disampaikan oleh operator, kita ikuti, dan beberapa waktu kita juga menjadi sampel sampai Bravo dengan menggunakan di Gatot Subroto menjadi salah satu contoh ya, untuk menu dan untuk macam-macam ya, yang menggunakan beralih PCM ya, contoh gitu ya.
Oke, saya lanjut lagi. Itu curhat tiba-tiba. Kemudian dari supplier pun kita, sisi supplier saya sudah dikasih kode 2 menit kita sebut ya. Supplier pun standar hygiene dan terutama dari delivery-nya, saat pengambilan di petani dan seterusnya itu harus mengikuti standar yang kita miliki. Dari sisi tamu itu juga memberikan experience-nya terhadap penggunaan masker ya. Sering sekali awal-awal sulit untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu kita harus pakai masker. Oh, saya kan cuma sebentar aja. Ya, hal seperti itu muncul di awal-awal. Namun kesini mereka sangat sadar bahwa hal itu penting. Kemudian juga beberapa tamu akhirnya memberi komentar kepada kita bahwa misalnya ada masukan, oh harusnya pakai face shield dan seperti itu pun jadi ada komunikasi balik terhadap apapun yang. Kemudian bicara tadi ini sedikit ini masuk ke seksinya Bu Asti, mohon maaf Bu ya. Ada subproduk masih purchase, receive, store, prepare. Ini sebenarnya intisarinya ya, prepare and serve under sanitary conditions. Yang berikutnya, clean equipment must be used and sanitary work habits must be practiced. Itu jadi dari sisi kita. Kemudian cara ABT sedikit juga, ini adalah most important key to practice manager is to make sure that the food being served to the guest is safe and welcome. Jadi keseluruhannya ini ya. Nah, berurutannya yang paling penting adalah purchasing, menerima, dari storing, menyimpan, mengeluarkan, preparing, serving, cleaning, kembali lagi ke purchasing. Jadi ini proses yang kita lakukan berulang-ulang. Kemudian dari sertifikasi, nanti kalau mau sertifikat yang diperlukan, tim Bu Asti akan memberikannya. Bisa kontak nanti dengan tim Bu Asti. Ada layak sehat, KKNI, hygiene, sanitary, another certification ya. Hygiene, sanitary, food handler, business owner, check lab, dan seterusnya. Ini ada video, nanti mungkin videonya terakhir ya dari saya. Oke.
Oke, demikian paparan dari saya. Kita banyak kesempatan sharing session kita bersama-sama belajar. Saya kembalikan waktunya ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Paparan yang luar biasa sekali, videonya juga keren sekali. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Pemaparan pada hari ini sudah semua. Materi dengan sangat menarik. Oke, baik. Kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi bagi kedua pemateri tadi. Banyak pertanyaan masuk di chat room, namun tentunya tidak mungkin kita bahas semuanya. Oke, sekarang pertanyaan akan saya berikan kepada Ibu Asti. Ya. Oke, baik. Panitia, mohon di-share pertanyaannya. Ibu Endang Titik ya? Sudah, oke. Dari Ibu Endang Titik Sulasmi dari Universitas Terbuka. Ibu, terkait isu COVID-19, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam isu COVID-19 ini adalah bahan baku. Salah satu bahan bakunya adalah air. Berbagai informasi menyebutkan informasi ini mampu bertahan 1 kali 24 jam atau lebih di bahan pangan. Bagaimana cara penanganan air yang baik selama adanya isu COVID-19 ini? Dan olahan pangan atau makanan jenis apa saja yang perlu didaftarkan izin edarnya? Dan ada lagi pertanyaan, seperti masa pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak beredar makanan matang basah yang dikemas dan banyak produk matang beku lainnya. Perlukah didaftarkan? Baik Ibu, silakan dijawab Bu. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya akan mencoba menjawab. Ini pertanyaannya terkait dengan isu COVID-19 ya, di mana salah satu bahan baku adalah air. Cara penanganan air yang baik selama adanya, ini maksudnya air untuk diminum atau air sehari-hari Ibu Endang? Ibu Endang Titik Sulasmi? Ya, Ibu Endang. Bisa buka open mic-nya mungkin? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Oh, untuk sehari-hari. Ya, kalau untuk sehari-hari, kalau misalkan untuk air, kembali lagi kita tadi ada yang temperatur danger zone ya, di mana ada suhu yang kita harus di atas suhu 60 derajat Celcius atau di suhu dingin, bawah 5 derajat Celcius ya. Untuk penanganan air, pada saat pandemi COVID, sebaik mungkin kita menggunakan air yang sudah dimasak. Tetapi apabila Ibu menggunakan contohnya air mineral atau air dalam kemasan, dipastikan bisa produk tersebut tertutup ya. Atau kalau misalkan Ibu untuk sehari-hari, untuk penanganan air, usahakan di air yang mengalir biasanya. Nah, kalau misalkan selama ini memang belum ditemukan adanya foodborne illness untuk COVID-19. Ya, jadi masih menyerang, penularannya itu dari individu ke individu misalnya, atau dari yang ada barang kita bisa sebutkan desinfektan. Sedangkan olahan bahan makanan jenis apa saja yang perlu didaftarkan izin edarnya, ini sebenarnya terkait dengan BPOM ya. Kalau makanan yang sifatnya izin edar itu ada 2 kategori. Kategori pertama yaitu makanan pangan yang mudah rusak atau dia masih fresh, bisa didaftarkan di PIRT. Sedangkan untuk olahan pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan ataupun bahan pewarna dan sebagainya dan merupakan kategori yang high risk, yang dari medium risk sampai high risk gitu, itu masuknya ke izin Badan POM. Kemudian banyak beredar makanan matang basah yang dikemas dan banyak produk matang beku lainnya. Perlukah didaftarkan? Makanan beku kita harus cek dulu misalnya. Kalau misalkan makanan matang kan sifatnya itu ready to eat, langsung dimakan, jadi tidak perlu didaftarkan karena dia juga shelf life-nya sebentar. Sedangkan untuk produk makanan beku, contohnya misalkan seperti bakso, sosis, itu kategorinya high risk ya Ibu ya. Itu wajib MDB POM, tidak bisa PIRT.
Nah, kalau misalkan contoh Ibu bikin lele misalnya atau ikan ada 2 kategori. Ada ikan yang dimarinate dan ada ikan segar yang hanya di blast freezing atau dibekukan. Berarti Ibu untuk izin edarnya itu masuk di 2 kategori. Di sini ada dari BPOM juga, misalnya yang untuk masuk ke kategori BPOM yang mana sih? Kategori BPOM adalah yang menggunakan marinate. Tetapi untuk yang tidak dimarinate, maka perizinannya di Kementerian Perikanan. Jadi ada izin di perikanan ya. Jadi beda. Kalau yang buat sehari-hari itu PRT, tapi PRT kuncinya dia tidak melebihi dari safe 5-nya dari 7 sampai 1 bulan ya biasanya. Tapi kalau untuk BPOM itu akan ada lagi proses lebih lanjut. Sampai di sini sudah cukup jelas Ibu Endang? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Bu Endang? Sudah, Bu. Kita lanjut lagi ya, Bu Rina ya. Oke, sudah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Dina Fatrian. Oh, ada Ibu Endang lagi ya? Oke. Tadi sudah dijawab yang 7 hari. Ya. Kalau 7 hari PRT. Kalau 7 hari. Tapi kalau langsung dimakan langsung cepat rusak itu tidak perlu ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti tergantung juga dari jenis produk olahannya. Ya Bu, terima kasih. Sudah jelas. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Asti. Ya, dari silakan. Ibu Dina Fatrian Diaspora. Saya belum mempunyai sertifikat layak hygiene ataupun penjama makanan karena belum memiliki dapur produksi untuk catering yang sesuai standar BPOM. Apakah harus mempunyai dapur khusus, Bu, atau rumah produksi? Karena untuk saat ini masih belum punya dapur terpisah. Jika boleh, saya mengurus izin dengan kondisi dapur seperti ini. Hal apa saja yang harus saya tekankan dan menjadi catatan penting untuk kami yang belum punya dapur terpisah? Silakan, Bu Asti. Jadi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan yang mengeluarkan sertifikat layak hygiene itu bukan BPOM ya, tapi adalah Dinas Kesehatan setempat. Jadi apakah produk harus standar dapur? Iya, dia harus punya dapur khusus atau rumah produksi yang memenuhi tadi hygiene sanitasi. Di situ ada yang dari struktur bangunannya, kemudian layout produksinya gitu ya. Jadi untuk kalau misalkan Ibu mau mengurus izin untuk SLS, maka dipastikan dulu dapurnya ini memang khusus untuk produksi bahan bakunya atau bahan pangan untuk misalkan seperti catering atau restoran. Nah, standarisasi BPOM kan mengacu kepada GMP ya, Bapak Ibu, sama GMP basicnya adalah hygiene sanitasi. Jadi dari awalnya itu dari hygiene sanitasi dulu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa pada saat nanti sudah mendapatkan sertifikat pelatihan dari Dinkes, baru Ibu bisa mengajukan sambil menunggu Ibu memperbaiki layout atau tempat produksinya di tempat Bapak Ibu. Kemudian hal apa saja yang harus saya tekankan dan menjadi catatan penting untuk kami yang belum punya dapur bersih, intinya satu, pastikan toilet terpisah dari dapur ya. Jadi ada misalkan Bapak, Bu, saya punya tempat kecil, gimana caranya? Kalau misalkan kecil ya Bapak dan Ibu bisa melakukan penyekatan. Jadi disekat, jadi tidak langsung akses dari ruang produksi ke toilet. Kemudian juga dari flow processing-nya bagaimana? Ada yang misalkan letter E. Jadi tidak maksudnya untuk prosesnya tidak ini ya bertabrakan ya. Jadi dia harus ada alur prosesnya. Intinya sih seperti itu Bapak Ibu. Ibu Dina Fatrian. Itu saja. Oke, sudah cukup. Masih ada lagi panitia? Jika ada pertanyaan untuk Ibu Asti, boleh di-share? Oke. Oke, ada dari Azmia Sauroh,
Mohon izin bertanya Bu, untuk masa berlaku sertifikat SLS sementara itu kan berlaku selama 6 bulan. Kalau misalnya diperpanjang masa berlakunya, adakah maksimal atau minimal berapa bulan setelah sertifikat SLS yang sebelumnya tidak berlaku? Dan ada lagi pertanyaan, untuk masa berlaku sertifikat SLS sementara itu yang berlaku 6 bulan, mau perpanjang masa berlakunya, ini sepertinya sama ini pertanyaannya. Oke, silakan Bu Asti. Ya, Ibu Asmia Sauro. Jika Ibu sudah, misalkan Ibu sudah mempunyai sertifikat layak sehat ya, sementara, kan itu 6 bulan. Jadi kalau untuk memperpanjang masa berlakunya, sebisa mungkin Ibu melakukan 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Jadi pada saat nanti Ibu akan melakukan audit ya, misalkan, jadi sudah preparation. Nah, kemudian kalau misalkan Ibu mau memperpanjang masa berlakunya, kalau bisa Ibu upgrade ya Ibu ya. Jadi jangan sementara terus ya. Kalau bisa jadi diusahakan Ibu bisa dapat yang 3 tahun misalnya. Jadi usahakan ketika kita sudah dapat LS sementara, memang kondisi UKM itu kan kita sewa ya, biasanya kita sewa tempat gitu. Tapi kalau misalkan Ibu sudah pernah dapat yang SLS sementara, Ibu bisa naikkan untuk yang SLS tetapnya. Jadi diusahakan sebelum 6 bulan, misalkan ternyata udah kelewat nih Bu, bagaimana ditambah lagi, yang paling sulit di SLS itu adalah menunggu kuota pelatihan dari Dinas Kesehatan gitu ya. Karena mereka punya kuota tertentu baru dibuka untuk pelatihannya, seperti itu. Ada lagi Bu Rina? Oke, saya rasa sudah 3 pertanyaan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Asti untuk Sama-sama. jawabannya, luar biasa. Semoga para partisipan cukup ya penjelasannya dari Ibu Asti. Baik, pertanyaan tadi sudah seru banget, 3 pertanyaan tadi sangat menginspirasi. Mari kita selanjutnya sesi pertanyaan bagi pemateri kedua, yaitu Bapak Nyoman Iswara. Oke, pertanyaan kita berikan pada pemateri kedua yang telah dipilih oleh panitia. Silakan panitia, boleh di-share pertanyaannya. Oke, Bapak Nyoman, ini ada dari... Ini pertanyaan buat Pak Nyoman atau Bu Asti? Ini Pak... Oke, dari Marta underscore umum underscore Bapak Nyoman. Oke. Izin bertanya Pak, setelah hotel mendapatkan sertifikat CHSE, bagaimana tindakan monitoring dan penjaminan implementasi CHSE pada hotel? Apakah selanjutnya hotel tetap melaksanakan internal audit atau self-assessment? Atau apakah akan diadakan audit atau pemeriksaan rutin dari pihak terkait? Dan tindakan apa yang akan dilakukan jika ditemui penyimpangan dari implementasi CHSE setelah memperoleh sertifikasi? Silakan Pak Nyoman. Oke, pertanyaan bagus. Oke, pertanyaan bagus sekali. Setelah hotel mendapatkan sertifikasi CHSE, tindakan monitoringnya yang kita lakukan, seharusnya kita punya list daripada penilaian itu, ada 81 item yang ada, kita akan terus mengecek satu persatu apakah itu terlaksana. Kita bisa melakukan self audit sebenarnya setiap saat, anytime, kapan saja begitu ya. Kemudian apakah diadakan audit pemeriksaan rutin dari pihak terkait? Auditnya dilakukan tiap 1 tahun sekali untuk perpanjangan sertifikasi CHSE. Jadi auditnya itu atau CHSE, sertifikat CHSE itu hanya berlaku 1 tahun. Kita sudah mau perpanjangan sekitar bulan bulan Oktober ya, kita harus sudah ada perpanjangan, akan dilakukan tes kembali atau audit kembali terhadap implementasi dari hasil yang sebelumnya. Nah, kemudian tindakan apa yang dilakukan jika ditemui penyimpangan? Nah, di sini karena kondisinya memang sudah online semua, tamu pun bisa melaporkan apabila misalnya
satu tempat atau satu lokasi, misalnya hotel atau restoran itu, misalnya ada teman-teman yang tidak pakai tidak pakai masker misalnya, atau tidak melakukan prosedur pengecekan suhu misalnya saat tamu datang, atau tidak mempersilahkan tamunya untuk mencuci tangan dan seterusnya. Itu bisa sewaktu-waktu kita bisa dilaporkan, sehingga mempengaruhi penilaian. Ketika nanti penilaiannya sudah di bawah tadi ya standar itu, maka kita dinyatakan gagal, atau itu yang punya wewenang adalah dari pihak Parekraf ya, karena memang yang dikeluarkan itu Parekraf. Seperti itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Pertanyaan berikutnya? Oke, Pak Nyoman, ada lagi pertanyaan dari Ibu Endang Titik. Mohon maaf, sepertinya terlepas. Boleh di-share lagi panitia untuk pertanyaannya? Oke, ada pertanyaan Pak Nyoman dari Ibu Endang Titik Sulasmi, Universitas Terbuka. Oke, seperti diketahui pandemi COVID-19 telah memberikan pukulan telak bagi industri pariwisata, salah satunya perhotelan. Dengan perawatan dan penemuan vaksin yang masih dalam pengembangan, para profesional pariwisata bekerja keras mengupayakan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Dan pertanyaannya adalah, apakah sertifikasi CHSE menjadi salah satu upaya pemulihan yang dirancang menjadi salah satu strategi menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru dalam mendorong pemulihan penyelenggaraan usaha pariwisata nasional? Lalu apa saja kriteria bidang perhotelan, restoran, maupun catering memiliki sertifikat CHSE ini? Silakan Pak Nyoman. Bu Endang, ini seorang pengajar yang barangkali di Universitas Terbuka ya Bu. Saya coba jawab. Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksin, karena memang terasa sekali ketika misalnya tsunami kedua pandemi yang belum lama berlangsung itu mempengaruhi tingkat hunian hotel ya, terutama misalnya Hotel Gatot Subroto yang memang betul-betul ada di tengah. Dan ketika misalnya penerapan aturan pemerintah PPKM tingkat 4 yang di mana para bisnismen, para pekerja tidak diperkenankan untuk datang ke kantor atau bekerja di kantornya, itu otomatis sekali. Dan apakah sertifikasi ini menjadi salah satu? Ya, sertifikasi ini sebenarnya memberi keyakinan terhadap market bahwa kita memiliki satu standar yang baik, dan mereka akan trust dengan apa yang kita sudah miliki saat ini. Ini juga dilakukan beberapa negara, sebut saja misalnya dari Singapura sudah menerapkan, misalnya ini adalah merupakan unik ya, karena tadi vaksinnya jalan, kemudian unit usahanya juga tersertifikasi dengan baik. Nah, ini jadi sarana promosi yang sangat mungkin karena jumlah penduduk juga nggak banyak ya, kesulitannya juga jauh berbeda ya. Barangkali kalau di Indonesia ya, ada beberapa hal yang memang dituntut kerjasama dari pemerintah dan masyarakatnya, untuk terutama misalnya masalah vaksin, karena dengan kondisi misalnya informasi terakhir Jakarta sudah lepas dari red zone ya, juga berasa hotel langsung ada peningkatan jumlah tamu. Kemudian kriterianya sendiri untuk saya ada pertanyaan-pertanyaan untuk spesifik market. Tadi ada 10 bidang ya, dan spesifik market berbeda-beda ya, dari hotel sampai penyelenggara meeting, insentif, konvensi. Saya rasa itu jawaban saya, Bu Endang. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Masih adakah lagi pertanyaan panitia? Silakan di-share. Oke, dari
Kurniawan Gilang dari Institut STIAMI. Pertanyaan untuk Pak Nyoman, apakah CHSE ini mandatory untuk jasa akomodasi sekelas homestay? Jika iya, apa implikasi terhadap homestay yang belum memenuhi sertifikat CHSE? Silakan Pak Nyoman. Pak Gilang, sebut saja Pak Gilang ya. Pak Gilang, makasih banyak atas pertanyaannya. Ketika ditanya CHSE ini mandatori atau tidak, saya boleh jawab tidak mandatori. Ya, kenapa tidak mandatori? Karena ini masih sifatnya kesadaran dari masing-masing unit usaha, misalnya kalau bicara unit usaha untuk melakukan hal ini. Kenapa? Kalau mereka tidak melakukan CHSE, sebenarnya daya saingnya juga jadi berkurang karena trusted daripada si tamu akan karena banyak tamu yang memang saat ini melihat apakah satu hotel atau satu tempat usaha atau satu tempat wisata ini menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Itu jadi salah satu daya tarik buat mereka untuk melakukan kegiatan atau mencoba akomodasi yang ada. Contoh ilustrasi sedikit, karena kebetulan saya di hotel, jadi saya kerucutkan scope-nya bahwa misalnya untuk acara akad nikah misalnya setelah mulai dilepas ini, boleh melakukan akad nikah tapi maksimal 30. Kan sebenarnya itu jadi kesempatan untuk misalnya kayak Hotel Gatot Subroto untuk menjadi tempat untuk akad nikah. Kapan lagi meeting di hotel seperti itu kan ya. Yang dulu kita anggap meeting di hotel adalah mahal, sekarang jadi terjangkau dengan misalnya 5 juta sekian udah termasuk pelaminan dan dekorasi. Dan makan untuk misalnya 30 itu kan sesuatu yang menarik yang mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena memang tidak diperkenankan untuk berkumpul di satu titik tertentu. Ya. Kemudian implikasi kalau bicara homestay yang belum memenuhi sertifikasi tadi, implikasinya implikasinya tadi ada potensial loss yang akan muncul ketika trust itu dari kita ataupun calon customer itu ketika lihat ini belum gengsi nih, nggak berani deh masuk. Saya rasa itu Pak. Oke, terima kasih Pak Nyoman, sudah 3 pertanyaannya sudah berlalu. Oke, cukup, tidak ada lagi ya panitia? Oke, masih ada lagi? Oke, habis. Oke, baiklah. Semua pemateri sudah menyampaikan paparan yang sangat menarik dan inspiratif. Sekali lagi, bagi semua pertanyaan sudah dijawab oleh para bicara kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Asti dan Pak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga paparan tadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya, namun mohon maaf. Boleh berikan applause dan jempol sekali lagi dengan mengklik reaction pada Zoom masing-masing, Bapak Ibu semua. Dan bagi peserta yang bertanya, kami sudah memilih pemenang yang pertanyaan sudah dipilih serta dibacakan dan dijawab oleh para narasumber kita. Bagi peserta yang terpilih, masing-masing akan mendapatkan voucher Vibe Hotel, ada voucher fun German with Us Trial Classroom untuk 4 peserta terpilih. Dan ada voucher GoPay untuk 4 orang pemenang senilai Rp50.000. Dan pemenangnya adalah, boleh di-share siapakah pemenangnya hari ini? Oke, panitia boleh di-share siapa pemenangnya? Sebentar. Oke, silakan di-share. Panitia, sudah adakah pemenangnya? Mungkin masih diacak ya, saking banyak sekali yang memberikan pertanyaan, namun dipilih ada pasti yang terbaik dari pertanyaan semuanya yang sudah dibacakan. Oke, ditunggu, silakan panitia, mohon di-share pertanyaannya. Oh, tidak di-share ya? Oke, pemenang, oke, saya bacakan saja ya.
Sepertinya ada kendala jaringan di panitia. Baik, pemenang untuk Instagram yang pertama adalah dari Atsmian. Betul? Oke, pemenang Instagram dari Atsmian atau Mia. Selamat. Dan pemenang untuk voucher Fave Hotel yaitu Ibu Endang Titik. Dan kemudian pemenang untuk trial classroom ada Zahra, Nisa Sorea, Efriani, dan Suryana. Oh, satu lagi ada BPOM, benar? Oke. Dan pemenang GoPay-nya adalah yang senilai 50.000. Ini ada namanya, mohon maaf. Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang ada kuis ya. Oke, kuisnya boleh di-share? Dari saya sama Pak Nyoman. Oh, oke. Kuis akan dibawakan oleh Bu Asti ya. Oke, saya serahkan kuis ini kepada Bu Asti. Silakan Bu Asti. Baik, saya ada 2 pertanyaan. Nanti Pak Nyoman ada 2 pertanyaan ya. Dari tadi penjelasan saya, untuk mikroorganisme patogen ada berapa? Dan sebutkan. Bisa raise hand atau bisa open mic? Raise hand ya, silakan. Ini dapat apa nih? 1 voucher GoPay ya. Udah, Ibu tadi siapa ya? Ibu Marta, silakan open mic Bu. Iya Bu Asti. Ya Bu Marta, saya coba jawab ya. Suaranya itu besarkan sedikit. Iya, kedengaran Bu? Dengaran ya. Oke, saya coba jawab ya Bu. Mikroorganisme patogen ya. Ada 3. E. coli, Staphylococcus, dan satu lagi Salmonella. Kurang dengar? Apa aja tadi? Oh, kurang dengar ya. E. coli, bakteri E. coli, bakteri Salmonella, dan bakteri Staphylococcus yang biasanya lebih menyerang untuk kategori foodborne. Ya, oke Bu Rina dapat yang saldo GoPay ya. Oke, selamat Ibu Marta. Thank Oke, you. apakah ada lagi yang Satu lagi, silakan. Untuk 6 langkah cuci tangan. Ada yang bisa raise hand? Silakan. Panitia nggak boleh. Silakan. Jangan Bu Marta lagi, yang lain mungkin. Tadi kan disampaikan tuh ada 6 langkah cuci tangan. Ya. Ada nggak? Oh, nggak ada yang tahu. Ada tuh Bu Audrey kan. Oh, Audrey, silakan. Ibu Audrey atau Kakak Audrey nih. Silakan open mic atau videonya silakan dibuka. Nggak bisa on cam nggak apa-apa ya? Iya, tadi 6 langkah cuci tangan ya? Iya, apa saja? Ya, tadi yang seingat saya, pertama itu dengan meratakan sabun dengan kedua tangan. Terus yang kedua, kita menggosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Benar ya? Sudah? Oh, yang ketiga. Iya, terus boleh sampai selesai, 6-6-nya. Ya, yang ketiga, kita gosok jari-jari bagian dalam. Yang keempat, kita menggosok telapak tangan dengan posisi jarinya itu saling mengunci. Ya. Yang kelima, kita menggosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan dan lakukan pada kedua tangan. Dan yang terakhir, menggosokkan ujung jari pada telapak tangan secara berputar, lalu kita lakukan itu untuk kedua tangan. Udah, ya. Sudah cukup. Oke, sudah. Boleh Bu Rina. Ya. Oke, sudah Bu Asti. Oke, terima kasih. Baik, kuis sudah selesai, Q&A sudah selesai. Apa Pak Nyoman ingin memberikan kuis? Silakan Pak Nyoman jika ada. Oke, memang pertanyaan saya sudah simpan-simpan
saatnya muncul ya, saatnya muncul sekarang. Pertanyaan dari saya dua ya, berarti ya. Saya tanya dua, oke. Pertanyaannya apa singkatan dalam bahasa Inggris ya dari CHSE? Ayo diketik yang cepat menang. Ayo diketik. Apa kepanjangan dari CHSE? Bapak Enda Sukmana tuh, ada Bu Endang, silakan. Cleanliness, safety, and environment. Yang pertama duluan yang mana nih? Coba. Julian Rizky, sesuai dengan standar CHSE di industri hotel, restoran, dan catering telah selesai dengan baik dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua yang telah bergabung. Sekali lagi, terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh pemateri yang hebat yang telah memberikan pemikirannya yang sangat menginspirasi. Dan juga terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk kesuksesan acara webinar hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kita bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, sampai berjumpa dalam kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.